Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfidiati Ramadan. NIM saya 41933111057. Di sini saya akan menjelaskan tentang output SPSS mengenai analisis regresi sederhana. Nah, kita mulai dari tabel yang pertama ya. Adapun tabel yang pertama ini yakni tabel variabel penelitian seperti yang tampak pada gambar ini. Nah, pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang dia proses, yang menjadi variabel bebasnya, yang mana yang menjadi variabel terikatnya. Nah, yang menjadi variabel bebas di sini adalah motivasi belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Kita lanjut ke tabel yang kedua, yakni tabel ringkasan model atau model summary. Seperti yang tampak pada gambar ini. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,729, dan dijelaskan besarnya persentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output ini, diperolehlah koefisien determinasi atau R2-nya sebesar 0,532, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya yakni 46,8% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Model summary ini sudah jelas bahwa tabel ini menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditandai dengan nilai R dan R², yakni koefisien determinasi seperti gambar ini. Nah, kita lanjut ke tabel yang ketiga, adalah tabel ANOVA. Seperti pada tampak gambar ini. Output bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel motivasi terhadap hasil belajar. Dari output ini terlihat bahwa F itu sebesar 17,061 dengan tingkat signifikansi atau probabilitasnya yakni 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan variabel hasil belajar. Output bagian ANOVA ini memberikan pengaruh yang nyata antara signifikansi, karena kita melihat dari nilai signifikansi tabel ANOVA ini yakni 0,01 yang diperoleh, kemudian kita bandingkan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika 0,01 dikurang dari 0,05, maka model regresi tersebut bisa dipakai untuk memprediksikan hasil belajar. Kita lanjut bagian yang terakhir, yaitu tabel koefisien. Seperti pada gambar ini. Output bagian ini pada tabel koefisien memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan atau model regresinya. Nah, kita melihat pada tabel konstan B ada untuk menentukan persamaan regresinya dari rumusnya sama dengan A ditambah BX. Sehingga A itu merupakan nilai konstan ada tabel koefisien ini. Kemudian 0,732 ini merupakan nilai motivasi belajar. Adapun membaca persamaan regresinya adalah nilai konstan
konstanta positif sebesar 27,136 menunjukkan pengaruh positif pengaruh dependen bila variabel independennya menaik, maka variabel hasil belajarnya akan naik atau terpenuhi. Koefisien regresi X sebesar 0,732 menyatakan bahwa jika motivasi belajar atau X mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar akhir akan mengalami peningkatan sebesar 0,732 atau 73,2x. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembacaan output SPSS tentang analisis regresi sederhana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.